Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang implementasi dan penerapan strategi bisnis Salesforce sebagai CRM, yaitu Customer Relationship Management, studi kasus di Petrokimia Gresik. Selanjutnya, sebelum menuju ke materi, perkenalkan, nama saya Rifki Satya Waryanto dari Departemen CCM Customer Centric Model, instansi dari Universitas 17 Agustus 1945. Di sini saya mengikuti program magang mahasiswa bersertifikat batch kedua 2022. Tujuan materi ini, peserta dapat mengerti perihal salah satu strategi bisnis dalam berusaha. Yang kedua, peserta dapat memahami manfaat dan pentingnya realitas dalam berusaha. Tiga, mengutamakan pengertian dan penjelasan mengenai CRM untuk mengawali dan mensukseskan usaha. Yang pertama, CRM atau Customer Relationship Management. CRM merupakan strategi inti dalam bisnis yang mengintegrasikan proses-proses dan fungsi-fungsi internal dengan semua jaringan eksternal untuk menciptakan serta mewujudkan nilai bagi para konsumen secara profitable. Pada intinya, CRM merupakan kolaborasi dengan setiap konsumen yang mampu menciptakan keadaan yang tidak merugikan dalam salah satu pihak, atau dengan disebut win-win situation. Dengan CRM, kita bisa menambah nilai pada kehidupan sehari-hari setiap konsumen, dan sebagai imbalannya, mereka memberikan kesetiaan kepada bisnis dan produk. Pentingnya CRM. Pentingnya CRM ada berbagai macam. Yang pertama, untuk mendapatkan pelanggan baru, bisa 10 kali biaya untuk menjaga pelanggan yang sudah ada. Yang kedua, karena tingkat persaingan global antara perusahaan kian besar. Yang ketiga, fakta bahwa agar pelanggan yang sudah ada. Yang keempat, tren bisnis saat ini yang tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan loyalitas pelanggan ke perusahaan. Dan yang terakhir, banyaknya konsumen yang menginginkan pelayanan purna jual. Strategi ini bisa dari perusahaan atau bidang usaha berskala kecil sampai ke perusahaan berskala besar. Ada juga prinsip dari CRM. Yang pertama, mengambil data input berupa data profil dari semua pelanggan customer dan memberikan informasi yang sesuai kepada klien berupa informasi tentang customer history, kebutuhan pasar, dan isu-isu lain seputar perkembangan pasar. Secara umum, tujuan penerapan CRM adalah yang pertama, mengenali dan menganalisa relasi, mengenali dan menganalisa pasar, dan yang ketiga, mengenali dan menganalisa produk keluaran. Lalu ada juga manfaat dari CRM. Yang pertama, jumlah konsumen bertambah, yaitu mencari konsumen baru di samping tetap melihat tingkat kepuasan konsumen yang sudah ada. Yang selanjutnya, mengetahui tingkat kepemilikan perusahaan pada konsumen, yaitu dengan mengetahui kebutuhan konsumen. Yang selanjutnya, mengetahui kebutuhan konsumen pada masa yang akan datang, yaitu melalui hasil transaksi yang sudah dilakukan dan dari hasil analisa data-data transaksi yang sudah terkumpul. Selanjutnya, mengetahui ketidaknormalan pada setiap aktivitas transaksi, yaitu mengetahui tindak kriminal seperti penipuan dan lain-lain sebagainya. Mengetahui perbaikan yang harus dilakukan pada servis yang diberikan pada konsumen. Lalu ada juga manfaat CRM. Mampu menganalisa pola data interaksi. Sebagai contoh, mampu mengetahui kombinasi produk yang akan dijual pada waktu-waktu tertentu. Lalu mengurangi risiko operasional, yaitu dengan mengetahui prediksi yang akan terjadi dan kesalahan yang pernah dilakukan melalui customer history. Yang kedua ada Salesforce, yaitu dari program Petrokimia Gresik.
Pada dasarnya Salesforce adalah sebuah divisi, tim, dan pegawai dalam perusahaan yang punya tugas dan tanggung jawab dalam proses penjualan produk maupun layanan servis. Aktivitas rutin yang dilakukan adalah mengunjungi atau menelpon pelanggan maupun calon konsumen. Jadi, dapat dikatakan bahwa Salesforce merupakan seorang tenaga penjual. Jadi, tugas utama dari posisi ini adalah untuk mengatur strategi penjualan serta mengelola teknologi yang dimana meningkatkan penjualan produk atau layanan demi mendorong bisnis perusahaan. Selanjutnya ada Salesforce. Salesforce di Petrokimia Gresik bertugas untuk menciptakan permintaan atau creative demand pupuk non-subsidi retail di tingkat sales channel, mengawal ketersediaan stok serta memastikan pupuk non-subsidi Petrokimia Gresik dapat mudah dilihat oleh konsumen petani di tingkat kios atau retailer dan mengetahui dinamika persaingan pasar pupuk. Selanjutnya ada agronom. Agronom adalah tenaga agronomi yang akan melakukan pengambilan sampel dan analisa tanah serta melakukan fungsi riset, kawalan, koordinasi, dan promosi. Petugas inilah yang akan menguji kandungan tanah milik petani sekaligus memberikan rekomendasi pemupukan yang tepat sesuai dengan kondisi tanah dan komoditasnya. Dengan demikian, penggunaan pupuk akan lebih efektif dan efisien, sehingga produktivitas pertanian juga optimal. Menurut Dwi Satrio Anurogo, penugasan agronom dan Salesforce ini merupakan upaya Petrokimia Gresik dalam memberikan kawalan pertanian secara komprehensif hingga ke pelosok negeri untuk peningkatan produktivitas pertanian sekaligus perbaikan kondisi tanah guna mewujudkan pertanian berkelanjutan. Yang ketiga, bagaimana supaya CRM sukses? Di sini ada juga prinsip dasar yang dimana mengambil informasi berupa customer history, kebutuhan pasar, dan isu-isu lain. Ada juga perencanaan penerapan sistem CRM. Yang pertama, sasaran yang ingin dicapai bersifat jangka panjang, sesuai dengan sasaran yang telah ditentukan perusahaan. Lalu ada hasil yang dicapai dapat menjadi sasaran kunci bagi bisnis perusahaan. Mengidentifikasikan tujuan dan sasaran dari penerapan CRM. Lalu ada penerapan CRM dapat mengurangi biaya perusahaan secara keseluruhan. Dan juga menentukan standar aturan penanganan strategi berdasarkan informasi dari sistem CRM seperti perubahan, perbaikan, dan pemantapan strategi. Yang terakhir, menentukan parameter dan standar pengukuran keberhasilan penerapan CRM. Yang keempat, implementasi CRM. Ada faktor kunci dari CRM. Yang pertama, orang-orang yang profesional atau kualifikasi memadai. Ada proses yang didesain dengan baik. Lalu ada teknologi yang memadai. Ada juga elemen-elemen implementasi dari CRM. Yang pertama, pemasaran dapat dilakukan secara otomatisasi tanpa perlu bertransaksi secara langsung antara customer dan produsen, atau cara pembayaran yang tidak perlu langsung membawa cash. Seperti contoh pusat pelayanan atau call center yang fungsi antaranya yaitu mengetahui kebiasaan konsumen, menerima keluhan dari para pelanggan sehingga data tersebut bisa digunakan untuk memperbaiki kualitas pelayanan dan produk serta mengumpulkan customer history. Selanjutnya ada gudang data atau data warehousing. Informasi tentang pelanggaran harus dilakukan dalam satu sistem tersatu. Hasil analisis
harus mampu menampilkan petunjuk-petunjuk tertentu tentang pelanggan, sehingga staf penjualan dan marketing mampu melakukan kampanye terfokus terhadap grup pelanggan tertentu. Lalu ada juga pencarian data dan analisis proses secara online. Data yang telah terkumpul akan dipisah-pisahkan menurut kualifikasinya, dan selanjutnya data akan disimpan dalam sistem yang bisa diakses secara online, sehingga bila sewaktu-waktu data tersebut diperlukan dapat bisa segera diperoleh. Lalu ada pengambilan keputusan dan alat pelaporan. Jika sudah dilakukan hal-hal tersebut yang di atas, maka diharapkan proses pengambilan keputusan dapat dilakukan secara lebih bijak karena perusahaan telah memiliki data yang cukup untuk menentukan langkah yang harus dilaksanakan oleh perusahaan selanjutnya. Misal penjualan dengan sistem cross-selling, dan hasil penjualan dapat dilihat apakah sesuai dengan keinginan konsumen dan bisa menaikkan keuntungan perusahaan. RMS atau Retail Management System. RMS juga termasuk strategi bisnis CRM dengan cara memudahkan pelaku penjual dan pembeli produk, baik dari distributor, kuis, agromen, atau yang lainnya. RMS adalah aplikasi yang dibuat oleh PT Pupuk Indonesia yang diharapkan dapat membantu distributor dan juga kios untuk men-tracking penyaluran produk PI dari distributor ke kios serta meminimalisir penyimpangan. RMS ini memiliki fitur yaitu CS atau Customer Service yang melayani pelanggan supaya mempererat hubungan antara pelanggan dan perusahaan. Juga memiliki fitur gudang informasi terkait data, mulai dari informasi data diri, produk baru, inventoris, dan sebagainya. Juga memiliki analisis data yang memberikan data berupa lampiran yang dibutuhkan oleh pengguna, dan juga laporan penjualan yang untuk pengguna supaya membantu agar tidak miskomunikasi atau kesalahan yang ada. Kesimpulan, ada banyak macam-macam strategi bisnis yang digunakan, salah satunya yaitu CRM. Tidak ada salahnya perusahaan kecil atau besar tetap bisa menerapkan strategi bisnis ini. CRM lebih mudahnya bisa dianggap sebagai cara perusahaan merangkul dan menerima serta mengatasi berbagai utaraan dari pelanggan. Dari Petrokimia Gresik sendiri sudah banyak strategi bisnis yang dimana seperti CRM, yaitu seperti Salesforce, dan juga aplikasi Retail Management System untuk loyalitas PT Petrokimia Gresik terhadap distributor, kios, dan sebagainya. Sekian dari materi saya. Jika saya membaca terlalu cepat atau ada kesalahan saat saya membaca, atau ada ucapan yang telah saya utarakan salah, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.